Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan mengenai perjanjian berkat. Tapi secara khusus kita bicara bagaimana karakter kita di dalam menerima berkat Tuhan. Di Alkitab kita melihat ada banyak tokoh yang mengalami janji berkat Tuhan dan dia menghidupinya secara luar biasa. Namun di akhir kehidupannya atau di tengah perjalanan kehidupan imannya dia melenceng dari jalur Tuhan. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita supaya kita boleh sungguh-sungguh terus hidup di dalam janji Tuhan. Saya mau bahas tentang satu tokoh, yaitu Raja Asa yang ada di 2 Tawarik pasal yang ke-15. Saya bacakan ayat 15 ayat 2. Dikatakan ia, yaitu Nabi Asaria, pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Di sini ada satu janji Tuhan bagi Asa di tengah-tengah satu krisis yang begitu besar terjadi di atas bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan berjanji waktu dia bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan membawa dia dalam kemenangan, membawa dia di dalam kekuatan. Dikatakan bahkan Tuhan tidak akan meninggalkan Asa, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada Asa dan bangsanya. Di tengah-tengah krisis yang sangat luar biasa pada waktu itu, di mana bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan, Asa membuat satu reformasi yang luar biasa, satu kebangkitan yang luar biasa. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dia melakukan satu perubahan dengan mulai membangun mezbah. Mezbah itu mengingatkan akan perjanjian Tuhan pada bangsanya. Dia begitu setia, dia begitu luar biasa, sehingga Tuhan menyatakan kemenangan, Tuhan menyatakan pemulihan, bahkan kelimpahan berkat Tuhan sungguh nyata bagi bangsa itu. Bukan hanya rajanya, tapi seluruh bangsa bersumpah setia kepada Tuhan, bersorak untuk menyatakan keagungan Tuhan. Namun demikian, jemaat terkasih, di pasal yang ke-16 2 Tawarik, Asa mulai kompromi. Dia mulai mengandalkan kekuatan lain, mulai mengandalkan kekuatan Raja Aram atau kekuatan yang bukan dari Tuhan. Dia mulai bahkan membuka perbendaharaan rumah Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka pada masa-masa itu Tuhan juga mengirimkan lagi hamba Tuhan, seorang nabi, yaitu Hanani, untuk menegur Asa. Namun Asa kali ini tidak mengindahkan. Dikatakan di ayat yang ke-7 pasal 16, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Dan seterusnya. Ayat yang ke-10 respon Asa adalah, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Dia tidak merespon firman Tuhan. Kali ini dia merasa sombong, merasa diri hebat dengan strategi yang ada. Padahal Tuhan peringatkan di ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Karena kesalahannya, karena tindakannya, akhirnya dia mengalami kekalahan. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, dia mengalami sakit penyakit. Namun dalam situasi itu dia tidak juga mencari Tuhan. Dia tidak juga sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12 bagian B, namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kisah kehidupan Raja Asa bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita melanjutkan iman kita, untuk terus hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Jangan kita menjauh dari Tuhan, jangan kita andalkan apa yang ada di dunia ini, tapi mari kita andalkan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya selama kita bergantung sama Tuhan, berkat Tuhan melimpah, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kemenangan, sukacita menjadi bagian hidup kita. Tuhan berkati seluruh jemaat, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.